Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya siswa-siswiku yang menonton video kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan pendalaman materi tentang materi pecinta sastra, yaitu cerita fiksi dan non-fiksi. Namun sebelum itu, karena kondisi pandemi COVID-19, akhirnya kita belum saat ini untuk belajar secara tatap muka. Kita doakan bersama agar secepatnya pembelajaran kita bisa laksanakan dengan tatap muka di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya perkenalkan nama Bapak Pak Aspianur Rahmadani. Bapak diamanahkan menjadi wali kelas 6B tahun ajaran 2021 sampai dengan tahun 2022. Oke, kita mulai. Mari kita awali dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita pendalaman materi pada materi sebelum-sebelumnya. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar apa itu cerita fiksi dan apa itu cerita non-fiksi di kelas sebelumnya. Di kelas 4 dan 5, teman-teman pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru apa itu cerita fiksi, bagaimana ciri-cirinya, dan apa contohnya. Begitu pula dengan cerita non-fiksi. Oke, kita awali dari pengertian. Cerita fiksi atau pengertian. Cerita fiksi merupakan karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari pengarang atau pencerita. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, komik. Nah, tahu komik? Ya, cerita bergambar. Yang kedua ada novel. Novel itu cerita yang dibukukan menjadi sebuah alur buku. Nah, yang ketiga ada dongeng. Nah, dongeng itu cerita rakyat, ya, cerita rakyat yang berasal dari wilayah tertentu atau masyarakat tertentu. Ada cerpen, cerita pendek. Ada fabel. Nah, fabel ini adalah cerita tentang hewan ataupun tumbuhan. Ya. Ada hikayat. Hikayat itu sama seperti cerita rakyat. Namun hikayat ini lebih mendalami terkait dengan pesan-pesan moral, dan juga ada mitos. Nah, ini adalah beberapa contoh dari cerita fiksi. Jadi cerita fiksi adalah cerita yang berasal dari imajinasi pengarang. Bisa cerita itu berupa fakta, ataupun juga bisa cerita itu adalah sebuah cerita saja yang berkembang. Nah, itu cerita fiksi. Yang kedua ada cerita non-fiksi. Apa sih cerita non-fiksi? Cerita non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa? Karangan. Nah, karangan itu yang nanti akan dibuat oleh teman-teman. Nah, contoh dari cerita non-fiksi adalah buku harian, diary. Ya, siapa di sini teman-teman sudah bisa nulis buku harian atau diary? Ya, buku harian diary biasanya per halaman, per hari. Nah, dulu sangat ramai di tahun 2000-an, siswa-siswi dituntut untuk membuat buku harian atau buku diary. Ya, coba tanya bapak ibunya, pernah tidak dulu membuat buku harian atau buku diary? Contoh kedua adalah buku ilmiah. Ya, nanti di tahapan SMP, SMA, ataupun di jenjang kuliah, teman-teman akan belajar tentang ilmiah. Ada buku teks. Nah, buku teks, buku yang dibuat berdasarkan
teks-teks kalimat. Ada filsafat, ya, filsafat itu para ahli, buku yang dibuat oleh para ahli menceritakan atau menjelaskan tentang sesuatu. Ada makalah ilmiah, ya. Nah, ada juga sejarah, buku sejarah dan surat-surat yang lainnya. Itu cerita non fiksi. Kira-kira kalau karangan yang pernah terjadi di kehidupan kita itu cerita fiksi atau non fiksi? Cerita non fiksi jika benar-benar terjadi. Namun ketika itu menjadi sebuah buku, ya, dan terkandung pesan moral di dalamnya,